sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Halo pemirsa, tadi kita sudah lihat bersama video renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya memprioritaskan kesehatan kita. Senang sekali saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua. Pemirsa, saat ini banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Tapi jangan khawatir karena Go Healthy, kami berikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita kali ini hadir ke sini ingin membagikan solusi karena kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa Bapak Bernard Tobing. Benar ya? Ya. Tadi sebelumnya kita sudah menyimak bersama-sama video manusia di zaman sekarang yang serba membingungkan pemirsa. Sudah mengorbankan kesehatannya demi uang, begitu uangnya terkumpul, uangnya dikorbankan untuk kesehatannya. Ya. Nah, tanggapan dari Bang Bernard sendiri bagaimana, Bang? Ya betul, kalau kata-kata sekarang tuh lebih banyak lagi capek-capeknya ngejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, Gitu, jadi ya ketika kita uang banyak tapi kesehatan ditukar dengan yang nggak sehat tubuh kita, ya percuma gitu kan, ya secukupnya lah. Gitu Mas. baik, terima kasih Bang Bernard, opininya sangat berharga sekali buat teman-teman pemirsa di rumah juga ya. Dan kita tidak hanya berdua pemirsa, karena sudah ada 2 orang praktisi kesehatan yang akan berbicara langsung sama Bang Bernard dan juga sama Aditya. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik, sehat. salam sehat. Saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan Bang Bernard dan kita simak video profil beliau berikut ini. Bernard Unedo Lumban Tobing. Di usianya yang masih sangat produktif, ia berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Sebab selalu ada keluarga tercinta yang menunggunya pulang di rumah. Maka dari itu, ia tidak mau sampai jatuh sakit. Karena istri dan anaknya nanti bisa ikut terdampak. Namun sebagai seorang karyawan dengan beban kerja yang banyak, menjadi tantangan baginya untuk bisa tetap sehat. Sebab tak jarang, Bernard baru bisa tidur jam 1 atau jam 2 pagi. Karena harus menyelesaikan pekerjaan. Hal ini pun berdampak pola makannya yang menjadi tidak teratur. Alhasil, kadar kolesterol dan tekanan darahnya sempat naik. Ketika saya merasakan penyakit ini, khawatir bisa berimbas pada penyakit lainnya seperti jantung gitu kan, gula darah tinggi. Itu yang paling saya hindari, risiko seperti itu. Tak mau kondisi ini semakin buruk, ia berusaha untuk bisa lebih disiplin dalam mengatur pola makan dan memperbaiki waktu tidur. Dan untuk lebih meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas bagaimana kisah lengkapnya selama menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja? Mari kita tanyakan langsung. Sekarang saya mau ngajak Bang Bernard juga pemirsa di rumah untuk bermain benar atau salah. Kolesterol langsung naik setelah konsumsi makanan berlemak. Jawabannya benar atau salah? Menurut Bang Bernard bagaimana? Benar. Alasannya Bang Bernard? Ya pasti memicu penyumbatan ya. Jadi ya yang saya alami juga pasti ketika habis konsumsi makanan berlemak, ya berasa leher tegang dan
paling tidak ya pusing segala macam. Dan itu menyebabkan kolesterol Anda naik, begitu? Betul. Jadi kalau naiknya sih betul, tetapi kalau sampai kemudian membuat gejala pusing, sakit kepala, tekuknya berat, nah itu tidak tepat. Nah perlu diketahui bahwa apapun yang kita makan, termasuk makanan sumber lemak, sumber kolesterol, memang di dalam tubuh kita dia akan meningkat angkanya dalam proses reaksi kimianya itu. Jadi proses metabolisme di mana makanan yang ada lemaknya diubah di tubuh menjadi asam lemak dan kolesterol, maka pada saat itu ada peningkatan kadar itu. Tetapi peningkatan itu tidak akan lama-lama. Dalam waktu 2-3 jam dia akan kembali normal jika kita memiliki darah dan pembuluh darahnya dalam kondisi yang sehat. Dan kemudian kejadian itu pun baru berlangsung 1-2 kali tentu tidak berpengaruh. Nah yang membuat kolesterol itu naik setelah makan dan tidak bisa diturunkan lagi adalah pada orang-orang yang selama ini memang telah memiliki pola makan yang salah, pola makan yang tidak normal, dan yang memiliki kondisi kesehatan metaboliknya sudah terganggu. Misalnya sudah memiliki kadar kolesterol darah yang tinggi atau memiliki trigliserida yang tinggi gitu ya. Maka ketika dia makan yang berlemak tentu akan naik dan sulit untuk turun lagi, dan terjadilah kemudian reaksi tadi ya, gangguan klinis yang seperti pusing, sakit tekuk dan lain sebagainya. Bahwa kolesterol langsung naik setelah mengkonsumsi makanan berlemak itu belum tepat atau salah. Boleh tahu, pertama kali mengenal teknologi laser itu dari nonton acara di televisi atau dari keluarga atau dari mana Bang Benat? Ya justru saya menggunakan teknologi laser tuh di sekitar akhir tahun 2021. Baik. Ketika mertua saya jatuh sakit stroke. Mertua ya? Mertua laki-laki. Kemudian beliau direferensikan sama dokternya untuk menggunakan teknologi laser. Baik. Kemudian ya saya pinjam-pinjaman dulu Pak awalnya tuh. Akhirnya saya coba 1 bulan, punya mertua saya pakai sebulan berasa. Manfaat apa aja yang sudah dirasakan langsung oleh Bang Benat semenjak menggunakan teknologi laser? Ya, ketika saya rutin pakai setiap hari sekali lah ya. Memang penyakit keluhan di sini tuh tenggorokan itu udah mulai berkurang sih Pak. Dan itu ketika saya udah pakai teknologi laser, berasa badan tuh enteng, ringan, terus dan badan tuh bisa lebih fokus lagi, pikiran kita lebih fokus lagi, dan dan nggak berasa deg-degan segala macam. Tadi Bang Bernat cerita bahwa menggunakan teknologi laser semenjak mertuanya kena stroke. Iya, betul. Nah, mertuanya ini menggunakan rutin. Ya, bagaimana perkembangan mertua setelah menggunakan teknologi laser ini? Puji Tuhan dia memang terkontrol untuk dia punya hipertensinya. Jadi tensinya terkontrol ya. Kemudian dari pergerakan pasca stroke-nya seperti apa? Misalkan dari tangan atau kakinya? Ya, kalau beliau sudah kaku di sebelah tangan kirinya, cuman sudah bisa lebih pada pergerakan, bisa ngangkat sebelah tangan kirinya, kaki kirinya, sudah berjalan bisa lebih tegap. Sudah bisa berjalan berarti ya, maksudnya dalam artian sudah ada perkembangan dari gejala pasca stroke-nya ya, baik dari kekakuan tubuh maupun dari pergerakan jalannya. Betul. Ya. Iya. Oke, baik pemirsa, saya akan jelaskan cara kerja teknologi laser yang tadi sudah dirasakan manfaatnya oleh mertuanya Bang Bernat dan kemudian oleh Bang Bernat sendiri ya. Jadi teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri, yaitu pada titik-titik akupuntur. Di situ ada pembuluh darah besar yang mengalir ke jantung, kemudian juga ke paru-paru dan ke semua sirkulasi darah begitu ya. Nah, ketika digunakan di pergelangan tangan kiri, sinar laser ini masuk ke pembuluh darah kita melalui kulit lapisan teratas, yaitu lapisan epidermis, kemudian masuk ke dermis, hipodermis dan sampai ke pembuluh darah. Ketika sampai ke pembuluh darah, maka laser ini akan menstimulasi produksi nitrit oksida. Pemirsa perlu pahami bahwa nitrit oksida ini adalah suatu molekul, suatu zat yang mempunyai fungsi besar terhadap kesehatan darah, di mana dia bisa meningkatkan sirkulasi darah, kemudian membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar atau vasodilatasi sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, ketika ini diproduksi, maka pembuluh darah ini akan lebih lebar, aliran darah juga menjadi lebih lancar. Nah, tentu saja akan terhindar dari resiko hipertensi atau sumbatan-sumbatan pada darah di pembuluh darah. Ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Ini ada maksudnya karena sinar-sinar laser ini didesain sesuai dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan.
Nah, titik akupuntur ini akan distimulasi oleh sinar laser untuk meningkatkan kesehatan jantung, paru, dan sekitar jantungnya. Nah, dapat pemirsa lihat di sini ada beberapa titik yang menjadi sasaran dari lasernya. Yang pertama adalah PC untuk sekeliling jantung atau perikardium. Kemudian HT untuk jantungnya, kesehatan jantung. Kemudian LU untuk kesehatan paru-parunya. Nah, titik-titik akupuntur ini bisa distimulasi dengan penekanan atau dengan jarum akupuntur. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah dengan teknologi laser. Kemudian teknologi laser ini juga dapat meningkatkan energi tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara meningkatkan kerja mitokondria. Di dalam sel tubuh kita ini ada pabrik energi yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika teknologi laser ini digunakan, kerja mitokondria akan meningkat sehingga dapat mengambil gula dan kolesterol untuk diolah menjadi energi. Itulah kenapa ketika kita setelah menggunakan teknologi laser, maka energi kita akan lebih meningkat dan dapat menstabilkan kolesterol dan gula darah. Buat profesional muda yang sekarang kerja pagi, siang, malam begitu ya, dan pola makan atau gaya hidup yang sudah tidak bisa dibuat secara normal, secara maksimal, maka selain kita melakukan perubahan gaya hidup, maka gunakan teknologi laser ini secara rutin dan teratur. Gunakan sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Maka lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dokter dan gunakan teknologi laser sekarang juga, maka kualitas darah akan membaik. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Saya ingatkan sekali lagi ya, agar pemirsa gunakan dokter laser atau aki laser dari Gogomol ini. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Pemirsa, produk aki laser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Jadi dokter laser atau aki laser hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda. Juga di website resmi, di official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan ya pemirsa, Anda mendapatkan dokter laser atau aki laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy bersama saya Aditya Herpavi. Pemirsa, penyebab apa aja kira-kira yang bisa mengakibatkan kolesterol dan hipertensi? Biar yang muda-muda nih, yang nonton juga dapat pelajaran. Sekarang saya mau tanya sama Bang Benard. Kalau menurut Bang Benard sendiri, penyebabnya apa nih? Pasti mengkonsumsi makanan minuman yang enak buat tubuh gitu. Paling saya
suka banget tuh makanan berlemak bersantan gitu ya. Apalagi Yang gurih maksudnya yang ya? gurih. Terus kalau sekarang kan lagi ngetren tuh minuman kekinian gitu kan, yang ada lemak juga gitu kan. Itu pasti ya enak di lidah saat ini, tapi berasa langsung tuh. Kalau pola tidur atau pola istirahat dan juga olahraga yang tidak teratur bagaimana menurut? Pasti juga, jadi saya juga ngalamin ketika pas COVID kerja work from home gitu ya. Saya kerja dari jam 6:30 udah buka laptop ya di rumah gitu kan, cuman kerja sampai jam 1, 1:30 malam, istirahat pagi gitu lagi gitu kan, dan waktu untuk berolahraga ada tapi tidak dimaksimalkan. Jadi kadang sadar diri juga, lakukan olahraga kecil juga di rumah, cuman nggak konsisten jadinya, cuman lebih banyak aktivitas yang duduk aja di depan meja, terus kita konsumsi masuk segala macem, yang enak-enak, yang gurih-gurih, lupa bahwa tubuh kita sudah menimbun penyakit. Nah itu. Iya, jadi memang data riset kesehatan dasar ya di Indonesia itu menyatakan bahwa kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, dislipidemia, kemudian diabetes mellitus, asam urat tinggi, itu secara bersama-sama disebabkan oleh faktor-faktor yang bersama-sama juga. Jadi faktor yang bersama itu adalah faktor pola makan, bersama-sama dengan faktor kurang gerak, bersama-sama dengan faktor kurang tidur, bersama-sama dengan faktor tidak memiliki kemampuan manajemen stresnya atau memanage stresnya gitu. Dan ini tidak hanya terjadi pada Bang Bernard loh, pada profesional muda dimanapun sekarang pasti seperti itu. Pola makannya nggak sesuai gizi seimbang, geraknya sudah berkurang, olahraganya jarang, kemudian banyak pikiran, dan kemudian juga pola tidurnya juga terganggu. Nah ini pemirsa hati-hati loh ya, ini merupakan faktor risiko yang bersama-sama akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Jadi harus cerdas untuk mencari solusinya bagaimana supaya kondisi itu tidak meningkatkan penyakit tidak menular. Nah ini pemirsanya ada tips nih buat pemirsa. Tahukah Anda pemirsa, dampak kesehatan jiwa pada pasien hipertensi? Nah ini penting sekali untuk kita simak bersama-sama ya. Langsung saja kita minta kepada Mas Yohanes untuk menjelaskan. Ya, jadi pemirsa, hipertensi ini dapat menyebabkan dampak pada kesehatan fisik dan dapat menyebabkan juga dampak kesehatan jiwa. Nah, saya garis bawahi, kesehatan jiwa ini adalah kesehatan mental seseorang. Nah, ketika kita mengalami hipertensi, akan terjadi gangguan dari kesehatan mental. Bisa berupa stres, kemudian bisa juga cemas, bisa juga terjadi gangguan tidur, dan dapat terjadi depresi. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena pada hipertensi yang tidak terkontrol akan terjadi gangguan pada pembuluh darah di otak yang mempengaruhi fungsi dari bagian otak yang disebut dengan amigdala. Amigdala ini mempunyai fungsi pengelolaan dari emosi seseorang, memori, dan bisa untuk perilaku. Nah, ketika terjadi gangguan ini menyebabkan keluhan-keluhan yang menyebabkan masalah mental seseorang. Nah, tetapi pemirsa perlu ketahui, kesehatan mental yang terjadi pada pasien hipertensi harus segera ditangani karena kesehatan mental dan hipertensi ini seperti lingkaran setan yang saling mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Yaitu kualitas hidup seseorang. Jadi bagi Anda yang mengalami hipertensi dan mengalami masalah gangguan mental, segera nih lakukan pemeriksaan agar dapat ditangani baik hipertensinya maupun masalah kesehatan mentalnya. Supaya kualitas hidup Anda lebih baik lagi. Nah, setelah sekian lama rutin menggunakan teknologi laser, apa sih yang paling berkesan yang Bang Bernard rasakan terhadap dampak kesehatan Bang Bernard sendiri? Ya pertama, keluhan ketika saya merasakan tengkuk leher tegang, terus kadang jantung juga agak berdebar sedikit gitu kan. Saya rutin pakai teknologi laser setiap hari. Saya rasa 1 bulan saya bisa bebas dari sakit itu, keluhan itu gitu. Jadi ditambah saya juga konsumsi buah nanas gitu kan. Saya konsumsi juga buah nanas untuk menstimulan tubuh juga gitu. Baik. Penasaran nih pemirsa. Sudah lama menggunakan teknologi laser dan sesuai aturan pakai loh, 2 kali sehari ya. Karena beberapa case juga kami temukan
sudah lama menggunakan teknologi laser tapi tidak sesuai dengan aturan pakai, hanya 1 kali. Kita senang dengar ini Bang Bernard sudah 2 kali. Nah saya mau tambahkan, apakah teknologi intranasal atau teknologi tambahannya juga ikut digunakan? Saya pernah pakai tapi tidak rutin, Pak. Jadi pernah beberapa kali, 3 kali. Kenapa? Boleh tahu nggak alasannya kenapa? Karena ketika saya pakai intranasal tidak bisa banyak gerak gitu. Ketimbang saya pakai teknologi laser taruh di tangan gitu kan, saya bisa aktivitas yang lain gitu kan. Memang dipakainya cocoknya untuk sebelum tidur kan. Iya. Gitu. Kenapa kita gunakan di intranasal? Jadi penggunaan ekstensi intranasal ini bagian dari alat teknologi laser juga ya. Nah, kenapa kita gunakan di intranasal? Karena memang di sekitar hidung kita, area kepala kita, wajah itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil. Jumlahnya banyak sekali ya, dan itu terhubung ke otak. Jadi dekat dengan otak, dengan pembuluh darah di otak. Nah, ketika digunakan secara rutin, maka dia menstimulasi pembuluh darah yang kecil-kecil itu tadi untuk menghasilkan nitrit oxide. Sehingga kesehatan pembuluh darah itu akan membaik dan dia akan menstimulasi juga kesehatan pembuluh darah di otak. Nah, yang terjadi adalah kalau rutin digunakan, hasilnya sangat luar biasa ya pemirsa. Pertama, kita akan mendapatkan peningkatan fungsi kognitif. Ini profesional muda sangat pentingkan itu. Jadi kalau darah mengalir dengan lancar ke otak, terjadi peningkatan fungsi kognitif. Kemudian juga menstimulasi pembuluh darah di otak itu mengeluarkan berbagai macam hormon. Ya hormon produktif, ya hormon relaksasi atau melatonin. Dan kemudian mencegah terjadinya stroke, mencegah serangan stroke berulang, mencegah demensia, dan kemudian menyehatkan sirkulasi darah di seluruh area panca indera kita. Kesehatan mata membaik, kesehatan pendengaran membaik, bahkan mencegah terjadinya sinusitis. Jadi banyak kemudian orang-orang yang mengalami masalah di hidungnya gitu ya, itu bisa menjadi lebih baik ketika rutin menggunakan. Jadi pemirsa, gunakanlah teknologi laser di pergelangan tangan kiri itu 2 kali sehari seperti yang sudah Bang Bernard gunakan, dan kemudian tambahkan ekstensi yang di intranasal itu digunakan 1 kali menjelang tidur. Maka hasil yang tadi saya ceritakan dapat diperoleh dengan baik. Ya, berbicara tentang penggunaan teknologi laser, ini digunakan sehari 2 kali. Ada maksud dan tujuannya. Kenapa 2 kali? Karena ini sesuai dengan irama atau jam biologis kita. Atau sering disebut dengan irama sirkadian yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang. Nah pemirsa, ketika kita menggunakan teknologi laser di malam hari, maka tubuh akan distimulasi untuk memproduksi satu hormon yang disebut dengan melatonin. Ketika jumlah melatonin ini meningkat, maka kualitas tidur akan lebih baik. Nah, kualitas tidur ini memegang peranan penting karena ketika kualitas tidur ini baik, maka metabolisme tubuh akan lebih baik. Kemudian dapat membantu dalam pemulihan berbagai penyakit, salah satunya pasca stroke. Kemudian untuk hipertensi juga akan distabilkan. Kemudian ketika kalau kita menggunakan pagi dan siang hari, itu yang distimulasi adalah serotonin. Ini tidak menyebabkan ngantuk. Nah, serotonin ini merupakan hormon waspada. Jadi ketika serotonin meningkat di dalam tubuh, kita akan lebih berenergi dan dapat juga menstabilkan mood kita. Ya, pemirsa, kualitas darah kita itu sangat ditentukan oleh apakah ada sumbatan atau tidak. Yang jelas adalah kalau di dalam pembuluh darah kita ada sumbatan, itu bahaya pemirsa, bisa terjadi komplikasi. Bayangkan ya, kalau nyumbatnya kemudian ke arah jantung bisa serangan jantung. Kalau ke pembuluh darah otak bisa stroke kapan aja. Kalau ke ginjal bisa gagal ginjal. Nah, penggunaan teknologi laser secara rutin dan teratur ini dia bisa memecah trombus tadi. Jadi laser merah ketika masuk ke dalam pembuluh darah kita, dia akan menemukan jika ada trombus akan dipecah dan diuraikan, mengalir ke seluruh pembuluh darah kita. Akhirnya darah mengalir dengan lancar dan komplikasi tadi bisa untuk dihindari. Baik pemirsa sekalian, ya saya pribadi sangat berkesan sekali menggunakan teknologi laser. Kenapa? Karena ketika saya pribadi punya risiko penyakit hipertensi, kemudian ada risiko penyakit diabetes. Apapun caranya, ketika kita sibuk cari uang segala macam, tapi kita lupakan kesehatan, lagi-lagi tubuh kita yang ke depan, tubuh kita yang diserang gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya mengajak teman-teman semua yang profesional muda, yang pebisnis mungkin, karyawan, yang punya pola gaya hidup, terutama untuk konsumsi yang enak-enak, yang gurih-gurih, yang saya juga alamin,
itu sih udah mulai kita kurangin. Kita mungkin sadar diri, sadarkan kesehatan, karena investasi yang paling mahal itu adalah kesehatan. Kalau kita bisa mulai dari sekarang, kenapa nanti tunggu pada saat kita sakit? Itu yang perlu saya ajak teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman menggunakan teknologi laser seperti yang saya sudah gunakan supaya sehat, dan salam sehat selalu. Terima kasih Bang Bernard sudah berbagi cerita bersama kita. Semoga pemirsa juga bisa segera menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ya. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Pemirsa, produk AccuLaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda. Juga di website resmi, di official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan yang terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.